Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada hari ini. Saya di sini Arif Atma Mahendra selaku moderator akan membawakan acara yang akan kita mulai pada pagi hari ini, yaitu presentasi pada kelompok 1 tentang paragraf. Adapun kelompok kami yang pertama Anissa Nabila Zain, yang kedua Fiana Janati, yang ketiga Ahmad Sapuridho dan Ahmad Rizky Saputra. Yang kedua agenda yang akan kami bahas, yang pertama adalah pengertian paragraf, syarat-syarat paragraf, pengait paragraf, kata kunci atau pengulangan kata yang dipentingkan, jenis-jenis paragraf, teknik pengembangan paragraf, kegunaan paragraf, dan unsur-unsur paragraf. Baiklah, menginjak acara selanjutnya yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesi selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Anissa Nabila Zain. Pada Anissa Nabila Zain dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian paragraf dan contohnya. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai ketertarikan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Sebuah paragraf mungkin terdiri atas sebuah kalimat, mungkin terdiri atas dua buah kalimat, mungkin juga lebih dari dua kalimat. Bahkan, sering kita temukan bahwa suatu paragraf berisi dari 5 buah kalimat. Walaupun paragraf itu mengandung beberapa kalimat, tidak satu pun dari kalimat-kalimat itu memperkatakan soal lain. Seluruhnya memperbicarakan satu masalah atau sekurang-kurangnya berkalian erat dengan itu. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Dalam sebuah paragraf terdapat hanya satu pokok pikiran. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang membentuk paragraf ditata secara cermat agar tidak ada satupun kalimat yang menyimpang dari ide pokok paragraf. Kalau ada kalimat yang menyimpang dari pokok pikiran paragraf, paragraf menjadi tidak berpautan, tidak utuh. Kalimat yang menyimpang itu harus dikeluarkan dari paragraf. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui ungkapan-ungkapan atau kata-kata pengait antar kalimat. Urutan yang logis akan terlihat dalam susunan kalimat-kalimat dalam paragraf. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fiana Janati. Kepada Fiana Janati dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengait paragraf. Agar paragraf menjadi padu digunakan pengait paragraf, yaitu berupa 1. Ungkapan penghubung transisi. Ungkapan pengait antar kalimat dapat berupa ungkapan penghubung atau transisi. Beberapa kata transisi, yang pertama ada hubungan tambahan, yang kedua ada hubungan pertentangan, yang ketiga ada hubungan perbandingan, yang keempat ada hubungan akibat, dan yang kelima ada hubungan tujuan. Yang keenam ada hubungan singkat, hubungan waktu, dan hubungan tempat. Selain transisi ada juga kata ganti. Ungkapan pengait paragraf dapat juga berupa kata ganti, baik kata ganti orang maupun kata ganti yang lain. Yang pertama ada kata ganti orang. Pemakaian kata ganti orang ini berguna untuk menghindari penyebutan nama orang berkali-kali. Kata ganti yang dimaksud adalah saya, aku, kita, kami. Itu untuk orang yang pertama. Sedangkan untuk kata ganti orang kedua yaitu engkau, kamu, dan sekalian. Untuk kata ganti orang ketiga itu adalah dia, ia, beliau, dan mereka. Selanjutnya ada kata ganti yang lain. Kata ganti yang lain digunakan dalam menciptakan kepaduan paragraf adalah itu, ini, tadi, begitu, demikian di situ, ke situ, di atas, di sana, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata kunci atau pengulangan kata yang dipentingkan.
Ungkapan pengait dapat pula berupa kata-kata kunci. Namun, pengulangan kata-kata kunci ini perlu dilakukan dengan hati-hati, dalam artian tidak terlalu sering. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fiana Janati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Rizky Saputra. Kepada Ahmad Rizky Saputra, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian oleh. Karena itu, paragraf pembuka harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca serta sanggup menghubungkan pikiran. Paragraf pengembang. Yang kedua, paragraf pengembang merupakan paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf yang terakhir sekali di dalam bab atau anak bab. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan yang dirancang. Kemudian yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir suatu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Satu paragraf hanya mengandung satu kalimat topik. Baik, sekian dari saya penyampaian materi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad dan Hakurido. Kepada Ahmad dan Hakurido, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Jadi sini saya akan melanjutkan mengenai teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, di teknik pengembangan paragraf ini secara garis besarnya itu terbatas dua macam. Yang pertama itu berdasarkan ilustrasi. Nah, kalau berdasarkan ini, yang pertama ada dengan cara memberikan atau fakta. Jadi penulis hendaknya pilih contoh-contoh yang umum, yang representatif dan yang dapat mewakili keadaan sebenarnya. Pokoknya sesuai kejadian yang faktual atas depan kita. Kemudian yang kedua dengan memberikan alasan. Nah, dengan cara ini yang dinyatakan pada kalimat topik dianalisis berdasarkan logika ataupun penulis itu sendiri. Jadi berdasarkan pemikiran apa yang hendak ia kembangkan dari suatu paragraf, maka ia tuturkan dalam paragraf tersebut. Kemudian dengan bercerita. Biasanya pengarang mengungkapkan kembali peristiwa-peristiwa yang sedang atau dengan paragraf ini pengarang berusaha membuat lukisannya itu hidup kembali. Maksudnya lukisan ini membuat cerita hidup atau berkembang. Kemudian kegunaan graf. Jadi selain dari paragraf tadi, paragraf-paragraf ini juga memiliki kegunaannya. Yang pertama sebagai penampung fragmen ide atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Maksudnya fragmen di sini kayak ibaratkan puzzle itu kalau nggak lengkap dia nggak akan jadi puzzle-nya. Jadi harus ada semua. Jadi sebagai poin-poinnya, poin-poin pentingnya seperti itu. Kemudian yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikirannya. Jadi untuk memudahkan pembaca ini apa hendak dituturkan atau hendak disampaikan oleh tulis dalam suatu paragraf. Kemudian yang ketiga sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. Nah, tadi telah disampaikan oleh Rizky bahwa satu paragraf itu berisi satu topik. Jadi satu paragraf itu pasti setiap paragraf itu diawali topik. Jadi mengawali topik itu terdapat atau sebagai penanda pada awal paragraf. Kemudian yang keempat, karang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Ini yang kayak fragmen tadi, dia jadi kayak nerangin secara detailnya gitu, jadi kayak poin-poinnya, jadi per paragraf. Karena satu paragraf kan satu topik, jadi lebih jelas gitu secara sistematis.
Kemudian yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat bertransisi dan penutup. Jadi dengan adanya paragraf ini, kita bisa menyimpulkan bahwa apakah paragraf ini berisi pembukaan atau berisi isi atau pengembangan ataupun berisi penutup. Jadi jelas di ketika ada paragraf, kita tahu ini pembuka, kita tahu ini isi dari suatu cerita, kita tahu ini penutupnya. Jadi seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kemudian selanjutnya terkait unsur-unsur paragraf. Jadi unsur paragraf ini dalam satu paragraf itu harus ada dari keempat unsur-unsur ini. Yang pertama itu ada isi. Yang kedua, kalimat topik atau topik yang dibahas itu apa dengan syarat satu paragraf satu topik tadi. Ketiga, ada kalimat pengembang. Jadi ada pengembangan dalam suatu paragraf supaya memudahkan pembaca arti atas apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang terakhir ada kalimat penutup. Biasanya ini ada terdapat di paragraf penutup biasanya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ahmad dan Hapurido telah menyampaikan materi yang terakhir. Baik, menginjak acara selanjutnya itu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau tutur kata yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.